Sebagaimana yang diketahui, klub asal Inggris, Oxford United, sejak seminggu terakhir sudah berada di tanah air untuk ambil bagian di ajang Piala Presiden 2025. Ya, kehadiran klub Championship ini menjadi perhatian tersendiri, bukan hanya karena performa mereka di lapangan, tapi juga karena antusiasme para pemain dan ofisial yang kagum dengan kekayaan budaya lokal, khususnya budaya Sunda di Bandung. Sejak tiba di Kota Kembang, skuad Oxford disambut meriah oleh warga Bandung. Banyak para fans yang ingin melihat bagaimana tim asal Inggris itu melakukan kegiatan di Kota Kembang. Terbaru, pelatih Oxford United, Gary Rowett kaget ketika ditodong naik Sisingaan pada konferensi pers Piala Presiden 2025. Ya, konferensi pers Piala Presiden yang berlangsung di Gedung Sate, Kota Bandung, diwarnai oleh aksi budaya Sunda, Sisingaan dan angklung. Diisi oleh saung angklung Ujo, keempat perwakilan klub dari mulai pelatih Oxford United Gary Rowett, pelatih Port FC Alexander Gama, pemain Dewa United Alta Balah dan kiper Liga Indonesia All-Star Reza Arya Pratama mencoba naik Sisingaan. Ketika Alexander Gama, Alta Balah dan Reza Arya menikmati naik Sisingaan, Gary Rowett justru sempat menolak naik. Bahkan dia sempat memastikan apa yang diangkat oleh para penari adalah singa palsu atau bukan. Walau demikian, Gary Rowett sempat naik Sisingaan dan mulai menikmati budaya Sunda itu. Ternyata, ini kali pertama Gary Rowett mencoba budaya lokal sejak dia berkarir sebagai pemain sepak bola profesional hingga pelatih. Gary Rowett mengakui, semua yang dialaminya bersama Oxford United sejak datang ke Indonesia sangat berarti dan menjadi pengalaman berharga. Dia juga mengaku Oxford United tak hanya bergabung dengan Piala Presiden untuk meramaikan turnamen pramusim. Selama di Indonesia, Oxford United sempat berinteraksi dengan warga lokal termasuk sekolah sepak bola yang berlatih bersama oleh Romeni dan kolega. Ya, saya sedikit terkejut, karena ini budaya yang berbeda sejak saya memulai karir di sepak bola. Ini adalah pengalaman saya naik Sisingaan ini. Tapi ini pengalaman yang bagus, dan bagi pelatih, ini cara yang bagus untuk bisa merangkul tim. Banyak pengalaman baru yang sangat berharga untuk kami. Seperti yang saya bilang, melawan Liga Indonesia All-Star dan punya game yang bagus. Lawan Arema lebih banyak menguras fisik dan itu lebih kompetitif. Walaupun ada masalah dengan lampu tapi para penonton tetap mendukung dan bahkan membantu menerangi lapangan selama 10-20 menit dan itu merasakan tingginya passion di sana, ungkap Gary Rowett. Selain di luar lapangan, Oxford United juga tampil cukup solid di atas rumput. Mereka menyuguhkan permainan disiplin saat menghadapi klub-klub kuat Indonesia dalam fase grup Piala Presiden. Meski sempat kesulitan beradaptasi dengan cuaca tropis dan atmosfer stadion yang penuh supporter fanatik, para pemain tetap menikmati momen mereka di turnamen pramusim bergengsi ini. Piala Presiden 2025 ini bukan hanya menjadi ajang unjuk kekuatan antar klub, tapi juga momen mempererat hubungan budaya dan olahraga antar negara. Kehadiran Oxford United pun diharapkan bisa membuka peluang kolaborasi sepak bola yang lebih luas di masa mendatang. Setelah Piala Presiden 2025 selesai, Gary Rowett pun bisa fokus pada kompetisi Championship yang mereka ikuti. Sebab di musim depan, Oxford United punya misi yang jelas, yakni promosi ke kasta teratas Liga Inggris atau yang lebih dikenal dengan sebutan Premier League. Bagus, Indonesia memberikan tantangan bagi kami, karena ada perbedaan waktu dan perjalanan jauh. Kami akan melakukan perjalanan pulang dan bersiap di sana selama beberapa pekan sebelum memulai kompetisi di awal Agustus, ujar Gary Rowett memungkasi. Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut bahwa kehadiran Stadion Sijalak Harupat sebagai tuan rumah membuktikan keramahan Jawa Barat. Dia bahkan bergurau saking ramahnya, Persib Bandung memilih untuk mengalah, bahkan tak lolos perebutan juara ketiga. Atas nama Provinsi dan Masyarakat Jawa Barat, kehormatan bagi kami Stadion Sijalak Harupat menjadi venue Piala Presiden 2025, dan ini punya gengsi tinggi menjadi tuan rumah. Walaupun sedih karena Persib tidak lolos, tapi Persib ini adalah tuan rumah, jangankan juara, untuk juara ketiga pun tidak, saking menghormati tim tamunya, ungkap Deddy Mulyadi sambil tertawa. Sebagaimana yang diketahui, striker timnas Indonesia, Ole Romeni, menjadi korban dari apa yang disebut sebagai tackle paling horor sepanjang karirnya saat laga semifinal Piala Presiden 2025. Insiden mengerikan yang melibatkan pemain Arema FC, Paulinho, ini bahkan membuat pelatih Oxford United, Gary Rowett, angkat bicara dan menyoroti bagaimana para pemain Arema FC banyak melancarkan tackle di akhir laga. Cederanya Ole Romeni terjadi saat Oxford menghadapi Arema FC dalam fase grup Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat. Ironisnya, beberapa menit sebelum insiden, Romeni baru saja menunjukkan kelasnya dengan mencetak gol untuk Oxford United pada menit ke-15.
Namun, kegembiraan itu sirna seketika. Kaki Romeni terlihat diinjak secara keras oleh Paulinho saat bola berada di sisi lapangan, membuatnya terkapar kesakitan dan tidak mampu melanjutkan pertandingan. Pelatih Gary Rowett mengonfirmasi betapa parahnya insiden ini dari sudut pandang sang pemain. Rowett juga mengkritik waktu dari tackle tersebut yang dianggapnya sangat tidak perlu dan membahayakan. Sudut pandangnya cukup sulit, Ole merasa itu adalah salah satu tackle terburuk yang pernah ia terima. Kami di sini bukan untuk mengeluh tentang tackle. Rasanya agak terlambat, tetapi ada cukup banyak tackle di akhir pertandingan yang membuat kami khawatir akan sedikit membesar, ungkap Gary Rowett. Kondisi sang pemain semakin mengkhawatirkan setelah Romeni sendiri memberikan kabar terbaru melalui media sosialnya. Ia mengunggah foto kaki kanannya yang sudah terpasang sepatu pelindung. Dalam unggahan di Instagram story-nya, Romeni menulis pesan yang mengisyaratkan ia butuh waktu pemulihan yang tidak sebentar. Terima kasih atas semua pesannya. Sayangnya saya akan absen untuk sementara waktu, tetapi saya akan melakukan apapun untuk kembali secepat mungkin dan tetap semangat selalu, ungkap Romeni kala itu. Meski begitu, secerca harapan sempat dilontarkan Rowett dalam kesempatan lain, walau ia tetap mengakui cederanya cukup serius. Saya ingin mengatakan bahwa cederanya cukup buruk, tapi kita akan lihat apakah dia bisa bermain di final atau tidak, ujar Gary Rowett. Kekhawatiran Oxford United semakin bertambah karena bintang Indonesia lainnya, Marcelino Ferdinand, juga berada dalam kondisi tidak fit. Cedera ringan membuat Marcelino harus absen dalam laga terakhir timnya. Tentu, keputusan akhir mengenai bisa atau tidaknya Ole Romeni dan Marcelino Ferdinand tampil akan diumumkan mendekati hari pertandingan. Para supporter timnas Indonesia kini harap-harap cemas, menantikan kabar baik dari dua bintang timnas Indonesia tersebut.